Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Surya Atmojo. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana kita membuat video pembelajaran dengan menggunakan Camtasia. Mari kita simak tutorialnya. Untuk membuat video pembelajaran interaktif dengan menggunakan Camtasia, pastinya kita harus sudah memiliki resource video ataupun materi teks yang ingin kita olah di Camtasia. Di sini saya sudah memiliki video, ya, materi video yang sudah saya siapkan sebelumnya. Saya sudah masukkan di media library-nya yang ada di Camtasia. Jadi ini bagi teman-teman yang belum paham dashboard dari Camtasia, itu seperti ini. Di sebelah kiri atas ada menu-menu untuk kita memasukkan media, ya, media. Lalu di situ ada library, ada icon, intro, lower thirds, motion background, music track, outros, macam-macam ada library. Di sini kita bisa pakai, ya, icon kita nanti bisa pakai. Berikutnya ada annotation. Di annotation ini ada kita bisa menambahkan efek, ya, efek-efek seperti ada teks seperti itu, ya. Terus kita bisa memberikan panah juga, lalu ada blur, ada shape, ya, macam-macam. Lalu transition, ya. Jadi antar klip video nanti itu kita bisa berikan transisi seperti di PowerPoint, ya, efek perpindahannya bagaimana, misalnya seperti ini ada fade, ya, ada flip, ya, seperti ini contohnya, ada page roll, seperti di PowerPoint, ya, perpindahan slide-nya seperti itu. Kalau di sini kita perpindahan klip. Berikutnya adalah ada behavior, ya, efek teks, ya. Lalu ada animation, zoom in zoom out, ya. Lalu ada kursor efek, kita bisa kasih buletan di situ di kursornya, ya. Lalu ada voice narration, kita bisa menambahkan suara di situ. Lalu ada audio efek, kita bisa mengedit audio, ya, bisa mengedit audio. Seperti noise removal ini sangat dibutuhkan, ya, supaya efek noise-nya berkurang, ya. Lalu ada audio compression, ada fade out, fade in, clip speed, ya. Kecepatannya bisa dicoba nanti pada saat saya memberikan pengolahan videonya, ya. Lalu ada visual effect, ya, yang paling sering dipakai di sini ada remove color, ya, bagi teman-teman yang memiliki green screen, ya, atau ingin mengedit, ya, mengedit backgroundnya seperti itu, kita bisa menggunakan remove color. Ada interactivity, ada caption untuk subtitlenya, ya. Oke, berikutnya di sini saya kembali lagi ke media. Saya sudah siapkan materinya. Nah, ini misalnya saya tinggal drag drop aja materinya. Jadi materi ini adalah sebuah gambar. Gambarnya dari mana? Gambar dari PowerPoint, ya, gambar dari PowerPoint. Sengaja saya buat warna hijau supaya nanti kita bisa mengolah, ya, bisa mengolahnya di situ. Oke, itu sekilas tentang media dan bagaimana cara memasukkan materi, bahan yang ingin kita olah di Camtasia. Berikutnya kita bergeser ke tengah. Tengah di sini adalah meja kerja kita, ibaratnya seperti itu. Semua video, semua klip, semua gambar yang kita masukkan ke dalam video akan muncul di layar kanvas tengah ini, yang ada di tengah ini. Kita bisa mengatur tampilannya seperti ini, mau muncul 25%, 50%, atau 75% seperti ini. Saya set biasanya mengikuti ukuran yang menurut kita enak, ya, 50% misalnya seperti itu. Lalu di sini ada gambar hand yang atas, ya, kita bisa geser-geser, kanvas kita istilahnya. Lalu di sini ada crop, ya, crop tool istilahnya. Crop tool kita bisa memotong ukuran dari klip kita, klip video atau klip gambarnya, seperti itu. Misalnya seperti ini, saya nggak mau gambar ini kelihatan. Nah, seperti ini saya bisa potong. Ya, saya bisa potong. Yang atas juga sama, bisa kita turunkan seperti ini. Misalnya seperti ini. Oke, setelah itu saya besarkan, kembali lagi ke edit seperti ini, langsung saya besarkan. Nah, misalnya seperti itu. Saya kembalikan terlebih dahulu. Oke. Berikutnya masih di layar paling atas, kita sekarang bergeser ke sebelah kanan. Saya klik
gambar yang ada di kanvasnya atau klip ya, klip yang ada di kanvasnya. Jadi layar hitam ini adalah kanvasnya, ini klipnya saya taruh. Ya, saya taruh di kanvasnya. Di sebelah kanan ada setting ya, ada setting dari klip. Kita bisa scale ya. Scale ya. Scale-nya bisa kita perbesar perkecil. Berikutnya transparan ya, opacity-nya. Oke. Lalu rotation, position juga bisa kita atur, suara juga bisa kita atur atau kita olah. Ya, oke. Sekarang kita lanjutkan ke bawah. Di bawah ini ada layer clip ya, timeline. Nah, setiap video atau klip kita taruhnya di timeline ini. Timeline ini. Barusan saya hapus. Timeline inilah yang menentukan seberapa panjang video kita, serta efek apa aja yang ada di klip kita, seperti itu. Barusan saya memasang klip yang isinya video, kita taruh aja seperti ini. Taruh di track 2 dan track 1. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa ada dua? Ada dua klip. Yang satunya adalah hasil dari kamera. Ini ya, kamera. Ini kameranya. Oke, nanti kita edit. Kalau kita ingin menambahkan gambar, kita tinggal taruh saja. Nah, seperti ini ya. Kita bisa sesuaikan di kanvasnya yang muncul seberapa. Misalnya gambarnya juga mau kecil, nyempil juga bisa seperti ini misalnya. Atau kita perbesar lagi. Oke. Kalau kita play, jika kita play ya, kita perhatikan gambar itu akan hilang selama 5 detik. Karena set timeline untuk klip gambarnya ya, itu hanya sekitar 5 detik ya, hanya 5 detik. Kita bisa panjangkan, kita bisa kurangi seperti itu. Kalau makin pendek maka gambar itu akan hilang ya, hilang di waktu yang kita atur tadi. Oke, kita hapus dulu. Volumenya saya besarkan. Nah, ini videonya yang sudah kita buat. Nah, ini ada beberapa klip yang harusnya tidak muncul di Assalamualaikum warahmatullahi editan video wabarakatuh. saya. Maka saya bisa memotongnya. Misalnya video ini akan baru mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi ya, di channel Surya. Baru mulai di sini. Gambar-gambar yang di depan tadi tidak saya munculkan. Saya bisa atur. Saya bisa zoom di sini. Saya bisa paskan di pas suara. Ini ada suara ya. Ini grafik suaranya ya. Frekuensi ini suara. Assalamualaikum. Nah, misalnya seperti ini. Saya bisa paskan di sini timeline-nya. Saya bisa paskan di situ. Lalu saya geser klipnya. Saya seleksi dulu, saya klik, saya tekan shift, saya seleksi juga gambar yang bawah. Dua klip ini baru mulai ketika di timeline sini, misalnya. Saya tarik, lepas. Oke, lalu saya geser. Kalau tidak digeser, apa yang terjadi? Video pada saat di play, dia akan layar hitam terlebih dahulu, baru muncul klipnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, maka saya paskan dulu di timeline ke 0. Oke, seperti ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Surya Atmojo. Memotong videonya. Berikutnya misalnya oke. Teman-teman bisa lihat ya. Saya menjentikan jari. Setelah menjentikan jari, di situ saya tidak melakukan apa-apa misalnya. Seperti ini. Nah, di kekosongan ini saya ingin potong ya. Saya ingin memotong klipnya. Dan baru akan mulai pada saat materi ini. Ya, pada saat materi yang ini, membuat video pembelajaran interaktif dengan Camtasia. Misalnya seperti itu. Ini bisa kita potong pada saat saya menyentuhkan jari tadi. Nah, seperti ini. Cara memotongnya adalah di sini, di sebelah gambar kaca pembesar ini. Di sini ada split. Ini saya tekan. Nah, sehingga akan terpotong seperti ini. Ini akan menjadi video klip yang terpisah. Ya, terpisah. Dan
sama untuk mereduksi klipnya, saya bisa paskan. Saya bisa paskan di sini. Sebelum saya Nah, misalnya seperti itu, saya bisa paskan di sini, lalu saya kurangi. Nah, seperti ini. Sehingga pada saat saya menjentikan jari di klip yang pertama, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut. Oke, kira-kira seperti itu ya. Oke, sekarang saya lengkapi lagi. Kita akan mencoba menambahkan efek ya, menambahkan efek. Di sini saya sudah punya efek, misalnya intro saya, ya, intro saya. Saya punya intro ini misalnya, saya taruh di media. Ini intro saya. Pada saat saya menjentikan jari, maka akan muncul intro untuk video saya. Kita play. Nah, seperti ini misalnya. Oke, contoh seperti itu. Berikutnya saya punya beberapa efek. Sebentar. Saya memiliki beberapa efek. Di library, di video. Nah, ini misalnya ada efek seperti ini. Lalu saya berikan juga efek lain. Ini misalnya. Oke. Di intro saya yang tadi, saya akan menambahkan efek motion ini. Efek ini. Ya. Oke. Saya tambahkan, saya taruh di atasnya. Jadi ini seperti layer ya. Yang paling atas itu akan menutupi yang belakang. Tulisan klip yang intro Suryo saya tadi itu tidak akan muncul. Bagaimana caranya supaya muncul? Saya akan menghilangkan warna birunya. Nah, cara menghilangkan warna birunya adalah dengan memilih visual effect, lalu ada remove color. Nah, efek remove color ini saya drag, saya lepas di klip yang atas. Nah, di setting ini saya akan mengatur color apa yang akan saya hilangkan. Ada pipet, saya klik, lalu saya klik warna birunya. Oke, sehingga hilang warna birunya. Pada saat di play akhirnya menjadi seperti ini. Oke, kira-kira seperti itu. Berikutnya, tulisan channel Suryo Atmojo ini di intro saya tadi, warna hitamnya juga ingin saya hilangkan misalnya. Saya akan menaruh efek yang sama, remove color, di klip yang intro saya tadi. Lalu colornya ini, pipetnya, remove colornya saya arahkan ke warna hitam, saya klik. Saya kembali lagi ke media. Di yang paling bawah, saya tambahkan klip ini. Klip ini panjang sekali. Klip ini sangat panjang sekali, sehingga saya perlu memendekkannya, hampir sekitar 1 jam saya pendekkan klipnya. Saya zoom lagi, saya scroll ya, saya pendekkan seperti ini misalnya, lalu saya taruh di bawah sini, di paling bawah. Oke, timelinenya saya paskan dengan intro, sehingga jadinya seperti ini. Seperti itu ya teman-teman ya. Lalu videonya saya rapikan lagi. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana mengolah video di Oke. Saya ingin mengedit supaya saya ya yang ada di kamera ini tadi itu saya besarkan ya. Saya besarkan, tinggal saya klik aja lalu di sini saya besarkan. Seperti ini misalnya. Saya akan menjelaskan. Lalu saya akan potong gambar ini. Saya akan potong gambarnya. Maka yang harus saya pilih adalah di sini. Di yang paling atas ada tools, crop tool ya. Crop tool saya klik, lalu saya sesuaikan dengan ukuran green screen-nya. Seperti ini. Oke, seperti ini. Jika sudah, saya kembalikan lagi ke kursornya.
saya sesuaikan ukurannya. Nah, misalnya seperti ini. Lalu visual effect remove color-nya saya tambahkan di klip ini. Saya drag drop di timeline track 2 ya. Yang klip yang ini saya lepas. Setelah itu color pipetnya, remove color-nya saya arahkan ke green screen saya. Sehingga menjadi seperti ini. Lebih dahulu dasar-dasar pengolahan video. Nah, jika teman-teman perhatikan, yang pertama terkadang ada yang mengenal kurang pas ya. Kalau kita tekan invert di sini, masih ada green screen yang tidak hilang. Nah, di sini ada settingan tolerance. Tolerance ini yang teman-teman silahkan atur sendiri nanti. Pasnya berapa? Saya kembalikan. Softness-nya juga sama. Ini untuk blur-nya. Kalau saya biasanya tidak terlalu banyak softness-nya. Hue-nya juga sama. Oke, seperti itu sehingga jadinya seperti ini. Green screen adalah sebuah alat yang digunakan sebagai backdrop saat proses. Nah, saya mau nih belakangnya tulisan ini juga berubah ya. Ini saya naikkan klipnya, saya select all, Ctrl A ya, Ctrl A lalu saya naikkan. Sehingga track satunya jadi kosong. Track satunya jadi kosong dan saya tambahkan klip yang efek seperti ini ya. Oke, lalu saya taruh di track 1. Saya lepas seperti ini. Lalu size-nya, time-nya saya sesuaikan dengan yang atas. Saya pendekkan. Oke. Sehingga sebenarnya videonya cuma 3 menit dan ya, 3 menit. Background jika asli kita play masih background digital ketutupan ya, karena klip yang efek tadi masih ada di bawah, paling bawah. Saya akan hapus remove color yang warna hijau yang dari slide saya tadi ya. Saya klik visual effect, pilih remove color, saya lepas di sini. Oke, setelah itu colornya, remove colornya, gambar pipet, saya klik, saya tekan di sini sehingga jadinya seperti ini. Dan memberi efek visual sesuai. Jika teman-teman lihat hijaunya masih kelihatan ya di kepala saya. Ini saya bisa rapikan. Toleransinya saya naikkan sekitar mungkin 30. Oke, 35. Oke, seperti ini. Di belakang ini saya menggunakan green screen sehingga backgroundnya nanti bisa jadinya seperti ini ya. Oke, berikutnya saya akan memberikan efek transparan di sini ya. Saya berikan efek transparan. Saya kasih softness aja. Mungkin sekitar 30%. Nah, jadinya sama juga ini. Dengan yang ada di kira-kira seperti PowerPoint itu. Ini. Sampai selesai kita bisa menambahkan macam-macam di situ nanti. Akan mengarah ke background yang ada di kamera ponsel lebih kecil daripada video. Nah, untuk sekarang akan kita lanjutkan, kita olah videonya di Camtasia. Nah, misalnya seperti itu. Di Camtasia ini saya potong. Di Camtasia. Nah, jadi seperti ini, kita tinggal memberikan efek, misalnya penutupnya juga sama, saya kasih intro saya tadi. Kita bisa copy paste juga sebenarnya. Bisa copy paste. Saya kembalikan ke depan. Nah, klip ini, 3 klip ini saya Ctrl C, lalu saya paste di timeline yang terakhir. Nah, seperti ini. Ctrl V, lalu saya geser. Nah, misalnya pada saat terakhir, olah videonya di Camtasia. Nah, jadinya seperti ini. Misalnya seperti itu ya. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Tutorial membuat video pembelajaran dengan menggunakan Camtasia. Gambar pun juga bisa kita tambahkan di atasnya ya. Seperti ini jadinya. Ya, ini hasilnya nanti akan, mungkin jika teman-teman banyak kreasi gambarnya, banyak efeknya, akan lebih, hasilnya akan lebih baik lagi. Itu materinya. Dan terakhir adalah bagaimana jika kita sudah mengeditnya, mengolahnya di Camtasia seperti ini,
saya akan memproduksinya. Nah, cara memproduksinya adalah dengan tekan share, ya, tekan share, lalu kita pilih local file. Setelah itu di sini kita bisa memilih kita akan memproduksinya menjadi formatnya apa. Ada yang MP4 480p pixel, atau yang sampai 1080 pixel, atau MP4 with player, ya. Kalau saya biasanya hanya MP4 only up to 1080p, ya, 1080p. Lalu saya tekan next. Saya mau menyimpan filenya di mana. Setelah itu saya kasih nama production name-nya. Setelah itu saya tekan finish seperti ini. Oke, saya matikan dulu. Nanti kita bisa lihat hasil produksinya setelah proses selesai. Sekiranya tutorial ini sangat bermanfaat, jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Surya Atmojo. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat video pembelajaran dengan menggunakan software Camtasia. Mari kita simak tutorialnya. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana mengolah video di Camtasia, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dasar-dasar pengolahan video yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah mengenal green screen. Green screen adalah sebuah alat yang digunakan sebagai backdrop saat proses syuting, sehingga background asli bisa dimanipulasi menjadi background digital dengan memberi efek visual sesuai konsep yang diinginkan. Seperti yang teman-teman lihat, di belakang ini saya menggunakan green screen, sehingga backgroundnya nanti bisa kita manipulasi. Sama juga dengan yang ada di layar PowerPoint ini. Backgroundnya saya setting warna hijau, sehingga nanti background ini bisa kita olah seperti itu. Berikutnya adalah mengenal green screen tentang lightingnya, proses lightingnya. Dalam proses syuting atau fotografi, pencahayaan adalah salah satu aspek penting untuk menghasilkan gambar yang bagus. Idealnya pada saat kita mengatur studio syuting kita, itu kita memiliki 5 buah lampu. 2 lampu itu akan mengarah ke objeknya atau orangnya. Berikutnya 2 lampu akan mengarah ke background, dan yang terakhir 1 lampu akan mengarah ke depan, ya, ke depan, jadi mengurangi efek backlight-nya nanti untuk backlight-nya. Ya. Berikutnya adalah terkait dengan sensor. Sensor ada hubungannya dengan kamera ponsel ataupun DSLR. Perbedaan terbesar antara kamera ponsel dengan DSLR itu adalah di sensornya. Ukuran sensor, ya. Ukuran sensor yang ada di kamera ponsel lebih kecil daripada ukuran sensor yang ada di kamera DSLR. Apa sih sensor itu? Sensor adalah sebuah alat yang bertugas untuk menangkap cahaya yang masuk melalui lensa. Jadi semakin besar sensornya, maka akan semakin banyak cahaya yang masuk. Makin banyak juga cahaya yang masuk, maka akan makin detail dan bagus hasil video atau fotonya. Berikutnya adalah terkait tentang cara membuat video pembelajaran dengan menggunakan Camtasia. Pastinya kita harus sudah membuat materi pembelajaran di PowerPoint-nya terlebih dahulu, ya. Yang kedua adalah syuting video penjelasan materi seperti yang saya lakukan ini. Berikutnya yang ketiga adalah menggabungkan teks materi PowerPoint dengan video penjelasannya melalui Camtasia, ya. Nanti yang kita lakukan di Camtasia. Dan yang terakhir adalah kita ekspor ke dalam video. Nah, untuk sekarang akan kita lanjutkan, kita olah videonya di Camtasia.